Ya, saya buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pertemuan ke-6 ini di mata kuliah multimedia kita akan melakukan kuis. Saya next dulu. Petunjuk pada slide ini saya akan menyertakan ada petunjuk, kemudian ada soal, kemudian ada cara untuk mengumpulkannya. Kita mulai dari soal dulu. Ambil bolpen dulu. Jadi kalian instruksinya adalah membuat atau mengedit suatu gambar atau foto dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan kelima. Kalau saya buat mapping, itu pertemuan 2 dimulai dari sini, yaitu tentang Photoshop Basic. Kemudian pertemuan 2 ada hue saturation. Kemudian pertemuan 3 ada tentang masking. Dan yang terakhir kita belajar tentang blending. Ini pertemuan ke-5. Yang satunya tadi adalah, sebenarnya ini kan 1, 2, 3, 4 ini tentang Photoshop-nya ya. Kalau yang kemarin di pertemuan realnya, yang pertemuan pertama itu adalah tentang perkenalan perkuliahan ya. Jadi kalian disuruh mengadopsi atau mengaplikasikan fungsi-fungsi Photoshop ini ya. Yaitu Photoshop Basic dulu, yaitu mengaplikasikan minimal 2 penggunaan toolbar, minimal sekali ya, boleh lebih. Mungkin ada penggunaan quick selection atau penggunaan penambahan teks, itu kan termasuk kategori toolbar seperti itu. Kemudian ada hue saturation, yaitu mengaplikasikan salah satu fungsi. Ingat ya, salah satu fungsi, boleh salah satu saja, boleh 2 atau semuanya dipakai, yaitu perubahan inti warna, yaitu hue, kemudian intensitas warna, yaitu saturation, dan ketiga adalah tentang kecerahan warna, yaitu lightness. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan 2, baca lagi. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang masking. Mengaplikasikan penggunaan masking pada editing gambar. Nah, masking ini ada 2, Pak. Ada clipping mask dan layer mask. Pilih saja salah satu. Yang penting mahasiswa dituntut bisa mengaplikasikan atau menggunakan fungsi masking. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang blending mode, yaitu menggunakan blending mode pada gambar. Blend mode itu terdiri dari 3. Ya. Pertama ada namanya base, kemudian base ya. Kemudian ada namanya blend itu sendiri ya, blend. Ini yang base. Kemudian ada namanya results atau hasil. Nah, untuk mengaplikasikan blend mode ini cukup menggunakan base dan blend. Resultnya nanti kalau kita sudah selesai maka kita ekspor ke effect. Jadi ini nggak usah dipakai, cukup menggunakan base dan blend. Saya ulang, jadi pada soal untuk kuis terdiri dari 4, yaitu mengaplikasikan Photoshop Basic. Photoshop Basic apa? Gunakan 2 toolbar yang berbeda. Mungkin ada Marquee, ada Lasso, kemudian ada Quick Selection, atau Hill Point, atau Stem, dan seterusnya ya. Atau penambahan teks yang paling gampang. Jadi ada Quick Selection dan teks. Tapi terserah, bebas mahasiswa menggunakan minimal 2, 3 boleh, dan seterusnya. Kemudian mengaplikasikan hue saturation. Nah, ini pilih aja salah satu, mungkin ada namanya hue atau inti warna, kemudian intensitas atau saturation, dan seterusnya, pilih salah satu. Kemudian ada masking, masking ada 2, ada clipping mask, kemudian ada layer mask. Nah, ini boleh juga milih salah satu, mengadopsinya. Dan terakhir itu menggunakan blending mode. Abaikan aja yang penggunaan resol, tapi harus ada base dan blend. Oke ya, jelas. Kemudian kita beralih ke outline selanjutnya atau next slide, yaitu petunjuk. Petunjuknya merekam, mengerjakan, dan durasi, upload, dan dikumpulkan. Rekam apa? Membuat rekaman video, yaitu boleh pakai handphone, boleh pakai Zoom, OBS, atau Bandicam, atau aplikasi yang lainnya. Yang paling gampang itu menggunakan Zoom, menggunakan handphone. Nah, terkadang mahasiswa dia tidak mempunyai PC atau tidak mempunyai laptop, atau dia punya laptop atau PC tapi tidak ada aplikasi Adobe Photoshop-nya, karena mungkin Adobe Photoshop ini berat ya di komputernya. Itu bisa kalian gunakan lab kampus ya. Cari biasanya kalau di Kota Baru, kita ngomong Kota Baru itu di ruang 15 ya. Coba tanyakan kepada asisten labnya,
ada nggak komputer kosong yang bisa dipakai untuk tugas. Nanti dia akan arahkan komputer sana, seperti itu, komputer sini atau komputer situ. Nanti dia mengarahkan. Nah, itu bisa kalian pakai fasilitas kampus. Untuk handphone itu cara merekamnya, kalau ngomongin handphone ya, itu kelihatan fisik dari mahasiswanya, mukanya kelihatan atau wajahnya dalam mengerjakan editing foto di aplikasi Photoshop. Jadi kelihatanlah seenggaknya layarnya, boleh bantuan teman atau tripod bebas ya, tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya untuk Zoom bagaimana, Pak? Nah, seperti saya ini, saya record menggunakan Zoom ya. Jadi kelihatan wajah sayanya, ini wajah saya, kemudian kelihatan yang dilakukan edit-edit gini, mouse-nya. OBS juga seperti itu, Bandicam juga seperti itu. Kenapa saya butuh fisiknya kelihatan mahasiswa agar tidak ada joki berkaca di tahun sebelumnya yang apa namanya mahasiswa yang mengerjakannya A tapi yang mengeksekusinya mahasiswa B, itu joki ya, seperti itu. Mungkin jelas ya untuk rekaman. Jadi ada pengerjaannya di record, minimal sekali boleh pakai handphone. Kemudian mahasiswa itu kelihatan untuk melakukan editing di Photoshop. Kemudian pengerjaan dan durasi. Pengerjaannya adalah 7 hari semenjak atau 7 hari setelah ya semenjak post ini dipublish dengan durasi di bawah 30 menit. Itu minimal maksimal adalah ini apa? Di bawah benar, berarti maksimalnya adalah 30 menit ya. Pak, kalau misalnya lebih dari 30 menit bagaimana? Ya dicepat aja durasinya, dipercepat, nggak ada masalah ya. Biasanya kalau edit itu paling lama sekali itu udah 15 menit, udah paling lama banget ya. Kemudian mengupload, gunakan media YouTube untuk mengupload aktivitas kuis. Nah, video yang sudah direcord tadi diupload di YouTube seperti itu. Channel kalian sendiri atau akun kalian sendiri diupload menggunakan YouTube. Terus bagaimana cara mengumpulkannya? Setelah direkam, setelah dikerjakan, setelah diupload, untuk mengumpulkannya hanya menyertakan link URL YouTube pada post khusus. Nanti saya buat postnya ya. Mungkin hari besok ya. Hari ini saya publish dulu tentang kuisnya, mungkin besok saya sudah membuat post khusus untuk pengumpulan kuis. Seperti itu. Ya, jadi jelas ya. Jadi tidak ada masalah lagi. Mahasiswa tidak punya laptop, tidak punya aplikasi, datang ke kampus, gunakan fasilitas kampus untuk lab bebasnya. Tanyakan kepada asisten lab komputer mana yang bisa dipakai seperti itu. Pasti ada lah salah satu, minimal 5 komputer itu nganggur biasanya. Nah, coba tanyakan asisten labnya seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi hanya seperti itu aja untuk kuisnya. Terima kasih, selamat bekerja. Semoga mendapatkan nilai yang baik. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.